Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalah ala khair ittiqa wajhillah wa mardati wa thawabi subhanahu. Ini kok agak bulim gambarnya, agak bulim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan tentang Quran. Santri libur banyak nyamuk nih. Biasanya dia banyak mangsanya, sekarang nggak ada. Larinya ke Iqbal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Sufyan ats-Tsauri, adalah Imam Sufyan ats-Tsauri, huwa Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, ya, min Bani Thawr bin Abdi Manah, Abdullah Abu Abdillah Amirul Mukminin. Fakana sayyidu ahli zamani fi ulumiddin wa taqwa. Wulida bil Kufah sanah mi'ah arba' wa arba'in wa sakana bi Makkah wal Madinah. Wa min kutubihi al-Jami'ul Kabir wal Jami'us Shaghir wa kitab fil faraid. Sufyan ats-Tsauri wa huwa Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Tufiya, beliau wafat tahun mi'ah wahid wa sittun sabu'mi'ah saman wa sab'in miladiyah. Adalah Asy-Syekhul Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ardah. Idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan suci Ramadan, taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Beliau kalau datang bulan suci Ramadan, beliau tinggalkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Artinya bukan berarti ditinggalkan tidak mengerjakan yang biasanya mungkin lebih banyak. Justru di bulan Ramadan Imam Sufyan ats-Tsauri ini wa aqbala ala qiraatil Qur'an, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tilawatil Quran. Ini Imam Sufyan ats-Tsauri, ya, disebutkan dalam kitab ini. Ya, wa kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Quran. Beliau sambut bulan suci Ramadan dengan lebih banyak membaca Al-Quran. Ya. Wa kana al-Imam Malik bin Anas, adalah Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau radhiyallahu anhu wa arda. Idza dakhala syahrul Ramadan, Imam Malik bin Anas apabila masuk bulan suci Ramadan, yafirru
min mudzakaratil hadis wa mujalasati ahli ilm wa yaqbalu ala qiraati fil mushaf. Imam Malik bin Anas kalau masuk bulan suci Ramadan, beliau tidak lagi mudzakarah hadis dan tidak lagi menghidupkan majlis-majlis ilmu, tetapi beliau menyambut bulan suci Ramadan alal qiraati fil mushaf, lebih banyak membaca Al-Quran. Itu dua imam, satu Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Imam Malik bin Anas, ya, yang apabila masuk bulan suci Ramadan beliau lebih banyak memfokuskan ibadahnya ala qiraati fil mushaf. Wa kana Abu Hanifah, adalah Imam Abu Hanifah, ya. Wa kana Imam Abu Hanifah wa Sya'bi, dan Imam Asy-Sya'bi rahimahumullah, ya, rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merapati beliau berdua, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Sya'bi. Kana yahtimani fi Ramadan 60 khatmatan. Coba, ya, waktunya sama kita. Hah? Sehari berapa jam? 24. Sama. Zaman itu dengan zaman sekarang sama. 24 jam sama. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Sya'bi yahtimanil Quran 60 marrah di Ramadan. Coba ada dalam kitab Al-Mustadrak 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam, siang sekali, malam. Ini udah berapa kali khatam pada? Kalau imam besar seperti beliau bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali, puluhan kali, kita yang bukan imam malah makmum. Sekali aja rumahnya berhitungan benar. Maksa banget, kalau nggak ditanya-tanya nggak nambah-nambah. Dengerin nih, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Sya'bi, beliau berdua yahtimani fi Ramadan 60 marrah, 60 khatmah, 60 kali khatam. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala wa ardah, berkata Imam Ali radhiyallahu ta'ala wa anhu, mudah-mudahan Allah ta'ala ridho, amin, wa arda, dan kita semua ridho dengan beliau. Kata Sayyidina Ali, man qara'al Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Quran, famata, kemudian dia meninggal dunia. Dia baca Quran tapi kemudian dia meninggal. Dari tadi nyamuk ganggu aja. Ini siaran langsung ya. Kadang-kadang lupa saya. Ya, nggak apa-apa, ada sedekah. Udah kena. Gak tahu minta ampun. Adalah Imam Ali berkata, man qara al-Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an famata, kemudian mati, meninggal, pada kholanna, masuk neraka. Loh, kok orang baca Quran masuk neraka? Orang yang baca Quran tapi masuk neraka, kata Sayyidina Ali, fahuwa mimman kana yattakhidu ayatillahi huzwa. Kalau orang sampai masuk neraka padahal dia baca Quran, berarti dia masuk golongan orang-orang yang mimman
yattakhidhu ayatillahi huzwa. Orang yang baca Qur'annya menjadikan Qur'an sebagai bahan huzwa, candaan, olok-olok. Kayak orang-orang munafik. Ya. Seperti orang munafik, idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ada orang yang baca Quran masih masuk neraka, berarti dia termasuk golongan orang-orang yang yattakhidhu ayatillahi huzwa. Golongan itu tuh, Pak. Berarti kalau yang begitu golongan apa berarti? Al-munafiqun. Ya, orang yang baca Qur'annya cuman main-main saja, dijadiin candaan, nggak boleh tuh, ya nggak boleh, ada adabnya. Saya baca dalam kitab Adabul Muslim lil Quran karya Asy-Syaikh Jamhuri, dia ulama, seorang ulama dari Banjar kalau nggak salah dulu. Di antaranya beberapa hal yang ditulis nih. Orang baca Quran itu yang pertama dalam keadaan suci, ya. Kalau lagi berhadas jangan megang Quran. Baca sih boleh, tapi jangan menyentuh. Yang kemarin kita baca, orang yang membaca Al-Quran ghairu thahara kana lahu bikulli harfin asyru, masih dapat pahala 10, tapi sebaiknya kita kalau membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Terus baca Quran penuh dengan tadabur, adab. Seperti apa misalnya? Kalau ada ayat-ayat yang sifatnya kabar gembira, kita merasa senang. Kalau ayat itu ayat-ayat seperti ancaman, kita merasa sedih, ingat kesalahan, ingat dosa. Kalau ada ayat-ayat yang sifatnya doa, kita mengamini, berdoa. Seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya. Kemudian misalnya tata cara megang Al-Quran, meletakkannya. Ini sering kalau lagi tahlil, lagi acara-acara majlis gitu ya, orang-orang awam seringkali Quran dia baca tapi ditaruh di bawah sejajar sama pantatnya, sama bokongnya. Jangan begitu, meskipun itu misalnya kitab Majmu' Syarif ya, yang isinya nggak hanya Al-Quran, ada doa, ada ratib, tapi di situ ada ayat-ayat Quran, tetap harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Jangan berpikiran seperti orang-orang sebelah, itu kan cuma mushaf ya. Kalau bukan kita umat Islam yang memuliakan Quran, siapa lagi? Taruh di tempat yang lebih tinggi. Usahakan kalau acara-acara seperti itu siapkan lekar untuk menaruh, menyimpan Quran atau Yasin atau Majmu' Syarif. Taruh tempat yang lebih tinggi. Kalau enggak taruh bantal gitu, jangan. Kita baca Yasin, kita baca tahlilan, disebar gitu. Sebar, ditaruh di bawah. Enggak ada adab ini. Ya. Untuk baca Quran, kitanya duduk, Qurannya ditaruh aja di lantai. Ini nggak ada adab. Ya, kalau bukan kita umat Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran, siapa lagi yang menghormati? Itu penghinaan. Ya, ada orang-orang yang beranggapan ini cuma mushaf, ada yang Quran dibawa kemana-mana nggak wudu, ditaruh kalau di saku depan mungkin masih mending, di saku celana ada yang dibawa jok ngetar. Ada, bukan nggak ada.
Karena beranggapan ini cuma mushaf. Iya memang mushaf cetakan kita, tapi kan di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Ya. Itu. Jadi meletakkannya di tempat yang lebih tinggi. Kalau ada tumpukan kitab, urutannya misalnya kitab, ada kitab fikih, ada kitab, ada hadis, ada tafsir, ada Quran. Letakkan kalau terpaksa ditumpuk gitu. Quran paling atas. Ya. Kalau ada tafsir juga begitu. Di tafsir ada ayat Qurannya. Paling atas. Tapi jangan ketinggian juga sampai susah ngambilnya, nggak dibaca-baca akhirnya. Kan kata Ustadz naruh Quran kudu tinggi, ditaruh di paling atas. Ngambilnya kudu pakai tangga. Nggak dibaca-baca itu Quran. Ya, bukan begitu maksudnya. Jika nyimpen ya harus di tempat yang lebih tinggi. Apalagi itu di antaranya. Jangan sekali-kali meletakkan apapun di atas. Ini kebiasaan kacamata. Kalau habis baca Quran, jangan. Gak ada adab. HP itu ya. Jangan. Al-Quran, ada kitab lain, jangan ditaruh di atas. Termasuk misalnya nyimpen di dalam Al-Quran. Ya. Duit, biar kata nggak dimakan tuyul lah. Ya. Duit mending dolar, duit lecek taruh di koran. Atau ratusan ribu yang merah gitu ya. Ya, cuma 2.000-an terus simpen. Jangan sekali-kali. Bukan tempatnya. Naruh foto ceweknya. Di Quran itu ada cewek nggak, Bang? Allah. Biar selalu ingat setiap saya membaca Al-Quran. Bukan tempatnya, jangan. Adab, perhatikan itu. Jangan. Ya, jangan, nggak boleh. Nggak sopan. Bukan tempatnya. Apalagi termasuk jangan suka menulis ayat-ayat Quran di tempat-tempat yang bukan semestinya. Misalnya mobil, nggak usah lah di mobil ditaruhin ayat Quran. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Mobil angkot. Kayak dikata apa sih? Kok begitu kan kita bangga, iya, tapi nggak harus tulis seperti itu. Kan mobil itu kan nggak selamanya melewati jalan yang bagus. Kadang dia lewat comberan. Ada ngelihat dia jalan ahlan sahlan, Ustaz Alam sudah sehat, masya Allah. Marhaba, nggak disambut pakai marawis. Ya salam. Jangan sakit lagi ya. Udah jangan nyuci, sambet sikatnya. Master chef kita sakit. Sehat terus, jangan diporsir ya. Udah kayak gitu, jangan diporsir. Asik aja dia. Ntar malam giliran imam. Lagi kayaknya. Lu mulai pas dingin mana? Ya. Mobil orang kadang-kadang nulis ayat-ayat Quran di buat apa? Sebab apa? Bukan tempatnya. Karena mobil kalau lewat comberan kecipratan air najis kan jadi dosa. Ya. Saya bangga dong. Iya tahu. Tapi bukan tempat. Ya. Undangan, kadang-kadang
kadang sekarang suka di undangan suka pakai ayat min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wah, lengkap betul. Hiburan dangdut. Ya. Hiburan dangdut nyumpal apa? Kan namanya pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi, tapi di bawah hiburan kan pelecehan. Undangan itu kalau habis dibaca orang gimana? Dibuang. Kalau ditaruh terus tempat terhormat ada ayat Quran, kalau dibuang ke tempat sampah kan jadi dosa. Jangan kan tempatnya. Kalau mau terpaksa cukup terjemahannya saja, itu juga sebetulnya kurang baik. Ya terjemahannya lah. Jangan pakai sok-sokan orang sekarang gitu kan. Belum pacaran, belum halal, lengket bener kemana-mana naik motor. Sebelum nikah udah pacar lengket bener, ya. Giliran akad jangan disatukan. Kemarin naik motor berdua. Kalau yang begitu tuh, ya memang harusnya begitu. Kalau belum sah, jangan berdampingan. Etikanya begitu, memang harus begitu. Belum sah, jangan ini orang kita kadang salah gitu kan. Belum apa-apa udah didudukin bareng, terus pakai kerudung disatuin gitu, ya. Belum halal. Belum apa-apa sudah baru khitbah sudah pada pegang-pegang. Jangan. Kita pakai thariqahnya salat nggak boleh begitu. Ya, kalau khitbah nggak usah. Ini kan enggak waliyadu billah. Kalau orang baru di khitbah baru dipanjarin belum boleh digarap. Betul nggak? Kita kalau tangan dipanjarin boleh nggak digarap? Nggak boleh, tangan aja nggak boleh. Apalagi hati-hati, nggak boleh. Jadi undangan jadi kesitu-situ bang. Jadi undangan itu sudahlah yang biasa-biasa saja. Kalau mau terpaksa saya pengen sambil ada unsur dakwah, ya sudah terjemahannya saja. Artinya nggak harus ayat Quran. Nah ada yang nanya, gimana kalau HP di dalamnya ada aplikasi sebaiknya jangan, kalau ada di HP itu aplikasi yang ada aplikasi Al-Quran, sebaiknya jangan dibawa ke kamar mandi. Ya. Kalau terpaksa misalnya karena PC umum, kalau kita taruh di luar, diambil, matiin dulu HP-nya. Caranya gitu. Matiin dulu. Ya, memang sih ada yang bilang, ini kan cuma memori yang ada di dalam HP itu seperti hafalan Al-Quran yang ada di otak. Ada yang menganalogikan kayak gitu. Iya betul. Ya, kalau nggak boleh dibawa ke kamar mandi, bagaimana orang yang di otaknya sudah tersimpan hafalan Al-Quran, apa dia nggak boleh masuk WC misalnya? Ada yang menganalogikan begitu. Ya, iya betul. Itu betul. Tapi sebaiknya kalau kita yakin memang di situ sudah ada mushaf, ada ayat Quran, ada banyak sholawat, banyak hadis, sebaiknya giliran kamar mandi jangan dibawa. Kalau terpaksa dibawa, matiin dulu HP-nya. Matiin dulu. Jangan di situ ada ayat Quran, dia hidupin HP sambil buang air, nggak ada etika, bukan begitu. Ya masa buang di WC masih main HP juga, bangetan. Update status lagi. Ya. Jadi adab, jangan. Kalau ada HP yang ada aplikasi Quran, sebaiknya
Kalau kita masuk ke kamar mandi jangan dibawa. Kalau terpaksa dibawa, matikan dulu HP. Ya. Jadi jangan dikiaskan kepada orang yang hafal Quran. Betul, tapi kiasnya beda. Ya. Gimana kalau baca doa? Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya itu sebelum masuk WC bacanya. Gitu. Kalau udah masuk baca dalam hati. Termasuk kita kalau wudu nih, wudu di WC, kerannya di WC. Ya kan niat wudu itu dalam hati kan. Nah itu wudu'a birafil hadasil asrar fardhanillahi dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya WC, bukan tempatnya. Makanya wudu itu jangan di WC, di luar. Bedain, ini tempat buang air besar, ini tempat wudu. Baiknya begitu. Rumah-rumah orang Islam sebaiknya ada tempat wudu khusus, ya, kayak di tempat saya kan, di luar. Jadi kita mau baca Bismillah, Allahumma ini nawaitu sunnatal wudu dari awal kita baca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal baraka wa a'udzubika minas sumi wal halaka, terus baca Allahumma bayyid wajhi. Semuanya dibaca bagus, bukan di tempat bukan di WC. Oh di sebelahnya WC dibaca semua Allahumma inni. Gitu. Ya. Hati-hati di Quran. Jadi jangan ditulis sembarangan. Jangan sekali-kali nulis mushaf di tempat-tempat yang najis, seperti misalnya kulit binatang yang belum disamak. Misalnya ada kulit binatang, binatangnya binatang yang najis, berarti kan kulitnya najis. Harimau mati, kan bangkai berarti. Kulitnya kalau dia tulis kaligrafi, bikin kaligrafi, berarti kan bukan tempatnya. Paham deh? Jadi gitu. Ada kasus nih. Ada orang pengen, gimana kok di keranda itu? Ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu kan maksudnya ngingetin orang ya. Banyak kita bakal seperti itu. Itu kan di luar. Wah, ada yang minta ditulisin. Ini di kain kapan saya tulisin. Ayat kursi di ada ayat kursi. Di telapak kanan ada lafaz Allah, telapak kiri lafaz Muhammad. Di sini Al-Quran. Buat apa? Kan kalau malaikat munkar wa nakir datang nanya gampang jawabnya. Man rabbuka? Lu gua menyang. Bukan begitu caranya, salah. Bukan begitu. Nah, boleh. Kalau mau ditulis, tapi pakai minyak wangi yang tidak berbekas. Ya, minyak tidak berbekas sambil makaiin minyak. Gitu. Tapi sebaiknya memang itu bukan tempatnya. Jangan juga Quran dipakai buat ngamen. Nah, ada orang ini Ramadan Syahrul Quran, biasanya ngamen pakai musik lagu, sekarang dibaca Quran datang a'udzubillahi minasyaitan. Bukan. Saya dulu waktu masih kereta banyak ngamen tuh, ekonomi yang merah tuh. Saya mau ngaji di Tebet, ya PJ Haji pakai baju koko gitu. Naik 3 anak muda, minta-minta ayat-ayat Quran, pakai peci sama juga sama saya pakaiannya. Akhirnya gue malu buka deh peci.
Ya, minta-minta aja, nggak harus Quran ditujukan buat ngamen, buat minta-minta. Akhlak itu mereka. Ya, itu diantara adab kita terhadap kitab suci Al-Quran. Ini semua yang saya ungkapkan ditulis sama Syekh Jaburi. Adabul Muslim, banyak lagi Pak. Cuma nggak cukup waktu kalau kita jelasin semua. Tapi intinya kita berkewajiban untuk memuliakan Al-Quran. Kita berkewajiban menjaga dan memuliakan Al-Quran. Bukan sekedar memuliakan secara bentuk mushafnya, tetapi kita bulan Ramadan ini seperti para salaf yang saya sebutkan tadi. Beliau-beliau Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Sya'bi yang menghatamkan Quran di bulan Ramadan sampai 60 khatmah. Ya. Imam Ali mengatakan seperti itu, orang yang mati kemudian dia baca Quran meninggal tapi dia masuk neraka, maka orang yang mati meninggal masuk neraka padahal dia baca Quran tapi masih masuk neraka. Itu kelompok orang-orang yang allazi kana yattakhidu ayatihi huzwa, orang-orang munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man qara'al Qur'an thumma ra'a ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamallah. Jadi kalau ada orang yang kata Nabi, man qara'al Qur'ana, dia baca Al-Qur'an, tsumma ra'a anna ahadan utiya afdal, dia udah baca Quran, kemudian dia lihat ada orang lain yang utiya afdal, diberikan lebih bagus, lebih afdal mimma utiya, dari apa yang diberikan kepadanya. Misalnya gini, kalau mau dibandingkan cara dia baca Quran, tapi dia masih melihat orang lain lebih afdal dari dia yang selalu baca Al-Quran. Atau kemampuan baca Quran dia, suara dan merdu dan sebagainya, dia masih bangga dengan suara musik atau suara yang lain. Padahal dia sendiri diberikan oleh Allah kemampuan baca Quran dengan baik, tapi dia masih menganggap ada yang lebih baik dari Quran. Baginda Rasul mengatakan, orang yang seperti itu berarti sudah apa di sini? Faqad istasghara ma 'azzamallah. Berarti dia sudah menganggap istasghar, menganggap kecil apa sesuatu yang oleh Allah sendiri dibesarkan. Berarti dia telah mengkerdilkan. Istasghar itu mengkerdilkan, menganggap kecil, menyepelekan apa yang Allah Subhanahu wa taala besarkan. Paham enggak? Ngerti enggak nih maksudnya? Paman utia, orang yang kata Nabi diberikan kemampuan membaca Al-Qur'an, ya. Man, siapa orang qara al-Qur'ana, dia membaca, dia baca tuh Quran, dibaca Quran. Tsumma ra'a anna ahadan, kemudian dia melihat bahwa seseorang utiya afdal, diberikan yang lebih afdal misalnya. Padahal dia sudah diberikan, dia masih baca Al-Quran, tapi dia masih melihat orang lebih afdal mimma utiya, dari apa yang dia berikan, Allah Ta'ala berikan kepadanya. Berarti orang tersebut sudah istasghara ma faddala ma 'azzamallah. Dia sudah mengkerdilkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Enggak boleh. Ya. Jangan kayak gitu. Al-Qur'an ini sudah 'azzamallah.
dibesarkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan manfaat. Amin. Dan nambah belum? Berapa? Biar lagi nanti gitu. Faiz? Berapa? Ya, sama-sama nih alumni Pare nih. Ayo dong. Abid, datang. Ilham? Hah? Alam? Datang. Sakit udah datang. Nusuk? Imam Syafi'i 60 kali. Ini satu aja belum, gimana? Udah hari ke-19. Ya, mudah-mudahan deh masih ada waktu ya. Ini nih 10 malam terakhir, 10 hari terakhir nih, ayo fastabiqul khairat. Jangan tidur deh kalau malam, baca Quran aja dah, ibadah dah. Matiin HP-nya 10 hari ke depan, jangan main HP lagi. Biar dapat Lailatul Qadar. Semalam malam 19 tuh. Ada riwayat kalau awal Ramadan hari Jumat ya bisa jadi nuzul Lailatul Qadar semua malam itu. Saya kalau enggak ya mulai kan. Nah, tapi kan rahasia itu. Nggak ada yang tahu. Jadi nggak harus. Memang sih kata Nabi gitu. Kata Nabi, Lailatul Qadar itu fi layalil witri fi asril awakhir. Biasa terjadi malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Bisa tadi semalam, bisa besok malam, malam 21, 23, 25, 27. Tapi sebaiknya asrul awakhir ini kita hidupkan. Nah, nastabi. Jangan tidur loh, sering kita tidur. Kalau mau tidur sebentar aja, habis tarawih tidur, bangun jam 2, jam 1, langsung begadang. Habis ngaji subuh istirahat dah. Jangan lama-lama, habis subuh bangun jam 1, bangetan itu, kebangetan. Dari subuh bangun jam 1, ya Allah, kemana bukannya tidur, kebluk. Ya, jangan begitu, sayang-sayang umur kita, kok kebanyakan tidur ya. Dah, mudah-mudahan manfaat ya. Maafin kalau ada bercanda-bercandanya hari ini. Kalau nggak begitu pada ngantuk, kenyangan sahurnya, ke sate sih ya. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman, min zawal
الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا أوراتي وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تصف والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى أقرب الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.